hadirat-Mu ku menyembah. Sungguhku di kaki-Mu Tuhan, sungguhku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan kami melepaskan-Mu Tuhan. Lepaskanmu karena Dia bagiku. Hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan, ku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Bersuara di jiwaku, bersuara di jiwaku, ketenangan hatiku Tuhan. Menyembah
Haleluya. Kami bersyukur Bapa pada saat ini kami benar Tuhan menaruh pengharapan kami hanya kepada Kristus yang tidak pernah berubah dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau Allah sumber pengharapan yang akan senantiasa mencurahkan kepada kami sukacita, damai sejahtera oleh iman kepada Kristus. Dan Engkau memberikan itu oleh Roh Kudus berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Aku berdoa agar firman-Mu pada hari ini Tuhan menuntun kami kepada firman yang hidup, yaitu Kristus Yesus sendiri. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih hambanya dan shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom, Pak. Selamat Shalom, siang Pak. Shalom. semua siang. ya jemaat PO Pasar Modal yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Baik, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari tema kita yaitu This too shall pass. Ya, jadi saya mohon William mungkin bisa bantu untuk keluarkan share screen-nya. Ya, terima kasih. Saudara-saudara, ini adalah satu ungkapan yang sangat sering sekali mungkin kita dengar ya sepanjang pandemik ini, this too shall pass. Itu ada yang tanya, Pak, ini Alkitab nggak sih, Pak? Kok ayatnya nggak ketemu, di mana ayatnya gitu? Saya bilang ya enggak ada gitu, karena ini bukan Alkitab sebenarnya. Tetapi banyak ide ini datangnya juga dari firman Tuhan. Kalau kita mau tahu sedikit latar belakang asal daripada kata ini, sebenarnya ini adalah satu kisah yang disampaikan oleh seorang rabi yang bernama Lisa Rubin, yang berkata bahwa Raja Salomo satu kali itu berusaha untuk dia menjadi seorang hamba yang raja yang melayani, yang penuh dengan kerendahan hati. Lalu dia tanya kepada seorang penasehatnya untuk membuat sebuah pekerjaan tugas yang begitu mustahil, yaitu untuk menemukan sesuatu yang tidak ada, ya, yang nggak eksis gitu. Dan apa itu? Dia bilang dia minta sebuah cincin ajaib. Wah, cincin ajaib. Gimana maksudnya cincin ajaib? Yaitu cincin yang bisa kalau orang itu lagi sedih, dia pakai cincin ini, dia langsung jadi bahagia gitu, gembira. Tetapi sebaliknya, kalau dia lagi gembira, ditaruh cincin ini, dia langsung jadi sedih. Wah, setelah mencoba, akhirnya si penasihat datang bilang, Raja, saya minta maaf, saya nggak bisa melakukannya. Akhirnya, Salomo dengan hikmat yang dia dapat selama ini dengan Tuhan, dia kemudian pergi ke pandai besi, tukang pembuat perhiasan yang biasa selamanya dia taruh penempa emasnya. Lalu kemudian diminta untuk membuat sebuah cincin yang membuat satu tulisan di dalam bahasa Ibrani, yaitu Gam Ze Ya'avor. Gam Ze Ya'avor artinya this too shall pass. Ini pun akan berlalu. Jadi artinya bahwa kalau misalnya orang itu sedang senang, dia lihat cincin ini, dia baca, ya senangnya ini pun akan berlalu. Jadi artinya kamu jangan terus-menerus merasa bahwa ini wah happy-happy terus gitu, hidup ini rasanya tidak ada masalah. Atau sebaliknya, kalau kita sedang dalam pergumulan, kamu lihat, engkau coba bisa mengatakan, ini pun akan berakhir, ini pun akan segera berlalu. Nah, saudara-saudara, sebenarnya di Alkitab ada banyak sekali justru firman yang mengatakan tentang bahwa Tuhan akan menggenapi, ya, dia memakai kata that it shall come to pass. Jadi justru sebaliknya ya. Jadi ayat ini sebenarnya sedikit kayak permainan kata diputar di dalam perjanjian lama, begitu banyak kata it shall come to pass. Itu akan terjadi, itu akan tergenapi. Dengan kata lain, Allah yang setia akan memberikan kepada kita janjinya dan kebenarannya. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat perspektif Alkitab tentang hal ini dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 17 dan 18. Kita akan baca bersama-sama dimanapun saudara berada.
Kita akan baca 2 Korintus pasal yang ke-7. Mundur sedikit ya. Ini saya lanjut sedikit ini mengenai Abraham Lincoln karena kemudian ini jadi keren gitu ya. Karena kemudian Abraham Lincoln satu kali memasukkan kata itu di dalam pidatonya yang begitu penting ya. Dikatakan it is said an Eastern monarch once charged his wise man to invent him a sentence to be ever in view and which should be true and appropriate in all times. Jadi cocok untuk seluruh masa dan keadaan. They presented him the words and this is to shall pass away. Jadi ditambah dengan kata pass away-nya itu. Makanya kemudian menjadi terkenal sebagai kutipan daripada Abraham Lincoln. And these two shall pass away. Nah, saudara-saudara, tetapi sebenarnya asalnya ini dari Ibrani, yaitu Gamze Yafor. Nah, mari kita lihat apa yang Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Kita baca bersama-sama ayat ini, ayat 17 dan 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di sini akan kebenaran firman ini, sungguh nyata sekali bahwa Rasul Paulus pada waktu menuliskan 2 Korintus ini, dia sedang berada pada situasi yang cukup tertekan. Kalau kita baca dari 2 Korintus pasal yang pertama, dia sudah mengatakan kayaknya penderitaan ini melampaui kemampuan kami. Rasanya kami mau mati saja. Kalau saudara baca di ayat di atasnya, dia katakan kami ini seringkali hilang akal, tapi kami tidak putus asa. Kami ditekan, kami ditindas, kami kelaparan. Jadi begitu banyak. Kalau saudara lihat kurikulum vitae-nya, nanti saudara baca dari pasal 5 all the way sampai pasal 11, itu kayaknya persoalan, masalah terus yang diungkapkan oleh dia. Bukan dia berusaha untuk kayak mau mencari simpati, belas kasihan ke orang, bukan. Tapi dia cuma mau mengatakan begini, ini loh, saya itu menjadi utusan Kristus, ini salah satu bagian yang kami mesti lewati. Tetapi dia memiliki perspektif. Perspektifnya adalah melihat hal yang kekal di tengah-tengah keadaan dunia yang semua sifatnya sementara. Gitu. Jadi ini sebenarnya memperlihatkan kepada mereka betapa pentingnya ya apa yang kelihatan itu adalah sementara. Apapun itu, mau itu keadaan senang, itu sementara. Coba kita lihat ya, Anda misalnya dikasih cuti 2 minggu, lalu pergi keluar kota, liburan, segala macam. Tapi kemudian nanti kan kita tahu, biasanya kita udah mulai stres kalau sudah mulai mau pulang atau besoknya mau kerja. Kita berpikir, aduh kalau bisa jangan kerja besok gitu loh. Kalau bisa dilanjutkan lagi. Ya, ada yang kemarin mungkin kalau Anda pernah baca di Twitter, ada satu yang berdoa 10 tahun yang lalu, dia bilang begini, aduh sekolah mulu sih nih, kapan liburnya ya? Kalau bisa libur setahun. Beneran, 10 tahun kemudian, pandemik bikin dia libur setahun, saudara, nggak pergi ke tempat sekolahan. Nah ini artinya bahwa seringkali kita pada waktu melihat sesuatu yang menyakitkan kita berpikir ini akan selama-lamanya. Tetapi sebenarnya tidak. Sebaliknya juga. Keadaan yang begitu happy pun itu tidak selama-lamanya. Karena apa? Karena semuanya itu kelihatan. Semua itu yang kelihatan sifatnya sementara. Nah, kita tahu di dalam pandemik ini, kita berperang melawan virus yang tidak kelihatan. Tetapi dampaknya kekal kan? Betul ya? Minimal kalau misalnya dia kena, meninggal, ya selesai. Dia bertemu dengan penciptanya. Ya saya setahun yang lalu
Ya awal-awal pandemik di Indonesia saya kena gitu ya, bulan April awal gitu ya, bulan Maret awal, bulan Maret akhir saya kena gitu. Nah itu betul-betul menakutkan sekali kepada kita karena kita berpikir, waduh ini nggak kelihatan ya, sampai ada teman saya dokter yang memang ahli virologi, PhD dari London, dan dia kirim kepada saya, Pak ini loh Pak, betapa kecilnya apa yang tidak kita lihat itu Pak. Itu dia kasih video penelitian mengenai virus itu bagaimana dibaca dengan nanoteknologi. Dan saya bilang, wow, ada di mana-mana. Ya, jadi saudara justru semakin membuat kita takut karena yang tidak kelihatan itu berdampaknya lebih besar daripada yang kelihatan. Nah ini saudara. Jadi perspektif yang Rasul Paulus berikan ini akan membantu kita untuk melihat. Kalau saudara yang berkecimpung di pasar modal tahu ya, semua kondisi pasar modal yang kelihatannya turun, selalu kan ada titik di mana dia akan bilang bounce back gitu ya. Selalu pasti ada, dan kan nggak mungkin kita cuman terus naik gitu, nggak akan ada. Dia pasti turun, dan nggak turun juga sampai hancur juga nggak. Dia pasti bounce back. Jadi artinya even in the financial world sendiri kita sadar bahwa prinsip ini pun akan terjadi. This too shall pass. Nah, saudara, dengan begitu, kita bisa mengatakan begini, 100 tahun dari hari ini, ujian yang kita sedang hadapi akan menjadi sebuah memori. Kita bisa menjadi bahagia karena kita berhasil melewatinya dengan cara yang benar, atau kita akan menyesal karena jalan pintas yang selama ini kita pilih. Karena cara pandang kita yang cupet, yang short-sighted gitu, yang cuman berpikir jangka pendek, cuman sekarang atau cuman 2-3 bulan. Saya ingat waktu awal-awal kita kena pandemik, orang nggak tahu mau berapa lama. Tapi kemudian saya ingatkan istri saya bilang, keep the cash, tahan aja, kita nggak tahu, tapi saya rasa ini bakalan 2 tahun. Gitu. Ya, saya nggak tahu waktu itu, tapi saya bilang waktu awal-awal saya bilang, ini bakalan lama, ini bakalan 2 tahunan. Kenapa, saudara? Sederhana sekali. Kita belajar 100 tahun yang lalu kan, mengenai pandemik flu Spanyol, yang hampir mungkin Indonesia aja udah 20 juta waktu itu, masih Hindia Belanda ya korbannya gitu. Dan itu merebak dan hampir berapa? 3-4 tahun baru bisa kelar, baru bisa pulih dunia ini. Jadi saya bilang, at least kamu bertahan untuk kita merubah gaya hidup kita. Jadi pada waktu kita menerima ini dengan kebenaran bahwa God is in control. Kedaulatan Tuhan itu ada di dalam situasi ini. Apa sih kedaulatan Tuhan itu? Kalau istilah teologinya kita bilang the providence of God. Providensia Allah, penyediaan Allah. Artinya Allah bekerja dengan hikmat yang tidak terbatas dan tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia secara umum. A boundless wisdom. Hikmat yang tidak ada batasnya. Sehingga kalau kita berusaha memahami, Nabi Yesaya mengatakan sejauh langit dan bumi, demikianlah perbedaan antara rancanganmu dengan rancanganmu. Tetapi bukan berarti kita tidak tahu rancangan Allah. Nah ini bedanya. Walaupun ada perbedaan langit dan bumi, dikatakan, tapi dikatakan bahwa kalau engkau minta, aku akan menyatakan kepadamu. Jadi apa yang harusnya kita lakukan untuk kita memiliki perspektif yang kekal? Kita mesti datang kepada firman Allah dan bertanya kepada rencana Allah. Karena Alkitab berkata, Raja Salomo mengatakan dalam pengkhotbah, tidak ada sesuatu pun yang baru di bawah kolong langit ini. Kalau kita mau mengatakan pandemik, dari dulu juga sudah ada pandemik, betul kan? Coba lihat, pada waktu terjadinya reformasi kekristenan 500 tahunan yang lalu, apa yang terjadi? Itu masa yang paling mengerikan di muka bumi, yaitu penyakit yang disebut sebagai Black Death, atau ya karena penyakit pest ya disebabkan oleh tikus. Dan kemudian menghancurkan 1/4 penduduk dunia, 1/3 penduduk Eropa. Lalu kemudian kita tahu ada wabah kolera
Tapi di situ menghasilkan kekristenan yang luar biasa. Orang-orang menyadari akan kekristenan yang hebat itu, yang melampaui batas-batas masa sulit. Abad ke-18 kita tahu ada kolera di London. Tetapi justru pada masa itu Tuhan memunculkan orang seperti Charles Spurgeon yang memberitakan firman dan membuat banyak kebangunan rohani terjadi. Termasuk pada tahun 1918. Itu masa di mana kekristenan juga mulai memancar keluar. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat di sini bahwa ketika ujian ini kita alami sekarang. Coba bayangkan, bila hari ini kita ada di sorga, semua yang kita alami ini hanya akan sebuah memori saja. Tapi pertanyaannya itu tadi, apakah memori ini akan membuat kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saya melewati dengan cara yang benar, menetapkan keyakinan saya kepada firman Allah dan kepada rencana Allah, dan terjun di dalam rencana Allah. Atau saya memutuskan untuk menyerah dan akhirnya kehilangan upah yang Tuhan akan janjikan kepada kita. Coba perhatikan sekali lagi ya. Jadi yang kelihatan adalah sementara. Taruh itu saudara di dalam pikiran saudara. Yang kelihatan ini, apakah itu sakit penyakit, apakah itu duka cita, apakah itu kesengsaraan, apakah itu kebangkrutan, yang kelihatan. Atau sebaliknya, kita mungkin lagi dalam posisi naik, sangat hebat, sangat populer, sangat terkenal. Tetapi ingat bahwa itu semuanya sementara. Supaya apa, saudara? Kalau kita membuat ini sebagai pengingat kita setiap hari, kita pertama akan bersyukur kepada Tuhan. Bahwa kalau Ayub mengatakan begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi kadang-kadang ada orang protes dengan ayat ini. Pak Markus, kalau Tuhan memberi, kenapa sih Tuhan mengambil? Kok dia nggak seneng, kita seneng gitu? Tidak. Saya selalu ingat begini. Di dalam orang Kristen berlaku yang namanya to walk with God. Kita lihat Henok ya. Henok dikatakan dia berjalan dengan Allah. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata walk with God. Nah, kata walk with God ini kemudian diartikan adalah sebagai hidup bersama dengan Allah. Hidup bergaul dengan Tuhan. Tetapi sebenarnya dia pakai istilah yang sederhana sekali. Metaforanya adalah berjalan. Coba saudara perhatikan berjalan. Langkah awal, lalu kemudian saudara maju ke langkah berikutnya. Bila saudara berpikir dengan this too shall pass, begini caranya saudara melihat perjalanan hidup kita. Langkah pertama, bila itu sebuah penderitaan atau ujian, ujian, maka kita mengambil sikap yang benar, meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan mengubah karakter hidup kita di dalam proses ini. Karena semua pengujian ini tujuannya untuk proses pengudusan kita. Menjadikan kita serupa seperti Kristus. Ujian. Kemudian next step will be blessing, berkat. Jadi testing, blessing. Once kita sedang ada di dalam blessing, ingat, this too shall pass. Karena next will be testing. Blessing. Testing. Coba perhatikan, apa bedanya? Kalau kita terus menyadari ini, menerima kenyataan ini, kita makin maju, kita makin dewasa. Karena sebenarnya ada orang yang bertahan dalam ujian kesengsaraan, tapi nggak lulus dalam ujian keberhasilan. Bisa keluar ya Pak, juga benar kayaknya. Tidak lulus dalam ujian keberhasilan. Tidak lulus dalam ujian berkat. Tidak lulus dalam ujian promosi. Nah, saudara-saudara, mari kita menyadari, termasuk promosi pun, sementara saja. Ya, kalau orang rekan saudara kita Muslim selalu kalau dapat promosi selalu pakai ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, ya kita tahu
Bahwa ini Tuhan datang dari Tuhan, ya Tuhan akan ambil satu kali nanti. Sama seperti juga orang lahir atau orang meninggal. Nah, saya mau tutup dengan ayat yang terakhir ini. This too shall pass. Bagian terakhir. Ya, adalah salah satu cara kita untuk menolong kita hidup dengan perspektif kekal selama kita hidup di bumi. Oke. Ya. Lanjut ya, mungkin boleh di unmute sebentar. Jadi, this too shall pass. Cara kita, salah satu cara kita menolong untuk hidup dengan perspektif kekal selama kita tinggal di bumi ini. Saya percaya bahwa kita semua pada hari ini, bila saudara harus mengalami penderitaan yang cukup panjang, ingatlah, selama-lamanya itu pun, saya nggak tahu, mungkin ada orang yang ada seorang ibu yang kena polio, lalu dia harus ada di kursi rodanya hampir separuh umur hidupnya. Tapi dia mengatakan, this too shall pass. Ini pun akan berlalu. Jadi mari kita melihat bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tetapi saya percaya juga bahwa pada waktu nanti kita menyelesaikan semua ini, there will be a never ending blessing and happiness bersama Bapa di surga. Jadi ini cuma yang sementara. Mungkin cuma 30 tahun lagi kita akan ada kesempatan untuk hidup, atau 50 tahun lagi, puji Tuhan kalau ada saudara yang bisa mencapai umur 90, 100 tahun. Tetapi seberapapun kesempatan yang kita dapatkan dari Tuhan, karena ini sementara, maka saya mau mengajak kita semua seperti apa yang Rasul Paulus mengatakan. Mari kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Let's redeem the time. Mari kita manfaatkan waktu yang Tuhan kasih ini. Jangan takut dengan kapan kita mati. Karena kalau belum mati, nggak akan mati, saudara. Kalau belum datang waktunya, nggak akan mati. Tapi selama kita belum mati, mari kita kerjakan ini. Saya belajar ini karena saya seperti mendapat kesempatan kedua setelah recover dari COVID pada tahun lalu. Saya mengatakan, Tuhan, sekalipun kerja di rumah mungkin lebih capek daripada kerja di luar, I'll do it. Mungkin saya mau mengatakan bahwa sebelum COVID, saya mungkin kerja cuma 8 jam, 9 jam. Baik dari khotbah maupun di meja kerja saya. Tapi the moment COVID, ya, dengan pelayanan YouTube kanal yang 2 hari sekali saya tayangkan, saudara, sepertinya hari-hari itu udah habis-habis, saudara. Saya kerja keras untuk riset dan melakukan segala sesuatu. Mungkin hampir 11-12 jam sehari. Tapi saya berkata, Tuhan, this too shall pass. Karena saya percaya waktu yang Tuhan sediakan kepada kita adalah waktu yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Dia. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya, Tuhan, bahwa Engkau yang sudah memanggil kami, Engkau yang memberikan kepada kami, Tuhan, waktu. Sekalipun saat ini ada masa-masa sulit yang kami alami, tapi kami yakin this too shall pass. Karena apa yang kelihatan ini hanyalah sementara. Tapi Engkau sedang membentuk sebuah karakter yang luar biasa dalam hidup kami, yaitu Kristus yang nyata, Kristus yang memancar, Kristus yang hidup, Kristus yang berkuasa. Dan biarlah kiranya ini yang akan memancar dari hidup kami lewat setiap pergumulan kami. Dan kami bersyukur, Tuhan, nama-Mu yang akan dipermuliakan. Dikala kami berhasil atau dikala kami sedang berjuang mencapai keberhasilan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat namanya. Melihat waktu yang masih bisa untuk diskusi. Kalau teman-teman boleh ya Pak, buka forum tanya jawab, Pak Markus. Dengan senang hati, Bu. Oh ya,
Terima Puji kasih Pak. Tuhan. Ya, silakan teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya? Karena saya lihat waktunya masih cukup lama, sampai jam 1 kurang 10 untuk nanti kita akan ambil alih kepada doa syafaat. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Silakan. Kalau saya sendiri Pak, boleh di-sharingin dong Pak, apa yang Bapak alami waktu lalu? Oh iya, jadi saya itu tanggal 9, kan itu 9 Maret, jadi masih baru pasien pertama kedua itu ya, baru selesai dia kalau nggak salah recover. Jadi kita masih belum terlalu heboh, dan yang diwajibkan itu kan cuman yang pakai masker itu yang sakit. Jadi saya lagi pelayanan ke Surabaya, dan dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin saya pulang. Dan di pesawat tuh ada bapak-bapak gitu yang pakai masker. Oh, saya bilang mungkin dia sakit kali ya. Jadi saya duduk tenang gitu. Dan dia udah mulai batuk-batuk, memang saya lihat gitu. Dan saya turun. Nah, malamnya saya mulai panas. Saya pikir ya mungkin karena pelayanan habis-habisan biasanya kalau pelayanan gitu ya. Jadi saya pikir ya biasa aja toh. Jadi hangat-hangat. Lalu kemudian karena saya lagi ada pendidikan S3. Biasanya kalau kerja begitu, ya sometimes saya mesti kerjain jurnal, bisa sampai jam 4 pagi, nanti baru saya sadar. Saya pikir ya mungkin sakit karena masuk angin kali begitu ya. Jadi saya tetap khotbah Jumat, Sabtu. Tapi setiap kali saya khotbah, saya lemes, saya pulang. Khotbah lagi besok, pulang. Dan ternyata nggak berapa lama saya baru tahu tempat saya khotbah itu udah banyak yang mati. Ya. Ini ada persekutuan mati di satu gereja GBI juga banyak yang meninggal. Ya, saya nggak tahu itu, dan saya nggak tahu bahwa ini COVID kan. Jadi kemudian saya pulang, nah saya telepon dokter saya bilang, dok ini kenapa? Dia bilang udah deh kamu, karena dia juga baru pulang dari Israel. Jadi beliau mengatakan saya juga lagi isolasi mandiri, kamu pergi aja. Nanti dia kasih tahu kamu mesti cek apa. Jadi saya cek salmonella, apakah ini demam berdarah, atau saya kena tifus, salmonella ya, atau DB, atau dan bilang kamu CT scan paru juga low dose. Jadi saya pergi dan semuanya beres kecuali Pak, Bapak punya kabut. Nah belum lama memang saya sudah pernah cek ronsen bahwa paru-paru saya bersih, jadi saya nggak mungkin ada kabut. Nah pada waktu itu dokter belum boleh mengatakan dengan gampang bahwa ini adalah COVID. Jadi masih selalu harus pakai yang paling mild, yaitu viral pneumonia ya. Jadi bilang Pak mau gimana? Saya bilang saya lemes banget dong. Ya udah mau di infus. Saya telepon istri saya bilang enggak, pulang kamu ke rumah gitu loh. Jadi karena saya pikir kan kalau infus kan lebih enak, saya nggak usah makan segala macam. Karena saya udah nggak bisa makan, saya lemes banget. Tapi istri saya ngotot bilang kamu pulang aja, saya rawat kamu. Jadi dia minyakin saya segala macam, doain saya, karena tiap malam naik panasnya, nanti jam 5 turun lagi, naik lagi gitu. Saya lemes, nggak bisa makan, nggak bisa merasa apapun ya. Nah saya sedang mau ke Belanda karena kan ada gereja yang kita bantu untuk perintisan. Tetapi teman saya yang baru pulang dari Belanda nggak berapa lama meninggal. Jadi Belanda pun sudah merah semuanya, udah nggak karu-karuan. Nah, saya lihat di situ bagaimana saya melewati masa sulit, tenggorokan kering, tapi dokternya lalu kasih saya. Dan singkat cerita 2 minggu kemudian saya dicek lagi, masih viral, masih kabut gitu paru-parunya. Padahal udah nggak panas lagi. Dan akhirnya dokternya bilang, udah kamu PCR aja. Nah pada waktu itu PCR kan belum bisa sembarangan, cuman ada di rumah sakit Sulistyawati atau kemudian rumah sakit Persahabatan, which is auzubillah bin Najib banyaknya orangnya. Lalu rumah sakit RSPAD, ya kalau mesti ada channel, tapi itu cukup mahal juga biayanya, 1,5 juta kalau nggak salah. Atau Siloam, which is 4,5 juta. Dan akhirnya saya bilang whatever, dari sini udah sekalian aja gitu. Nah 3 hari kemudian saya ditelepon rumah sakit mengatakan Pak, Bapak positif. Saya waktu itu nggak terlalu takut, tetapi mulai sedikit khawatir. Istri saya udah lebih tenang, dia udah nggak lebih panik lagi, dan akhirnya protokolnya sangat ketat. Saya jauh dari rumah, dari kamar tidur ke kamar mandi, kamar tidur, kamar mandi, cuma itu aja. Ya atau keluar sedikit jemuran lalu balik lagi.
benar-benar seperti di penjara. Dan saya tutup mulut, saya nggak ngomong ke banyak orang, saya nggak ngomong ke keluarga, karena ini bisa orang rancu, karena waktu itu belum ada yang tahu bagaimana. Pengobatan masih pakai hidroksikloroquine yang sekarang sudah nggak boleh lagi dipakai. Tapi ada time saya seperti apa aja yang saat itu dokter sarankan, saya lakukan. Tetapi saya ingat, Paskah 1 minggu kemudian, saya bilang, Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus itu masih berlaku. Sementara sambil saya melewati itu, teman-teman yang saya doakan meninggal. Ada satu orang pengerja jemaat di GBI Interkon yang sangat baru, belum lama sebelum COVID, saya masih doakan dia. Saya bilang, saya berdoa supaya kamu ditinggal pasangan kamu sebelumnya, kamu akan menikah lagi. Tapi ternyata dia nyusul pasangannya, saudara, meninggal. Makin mengerikan. Nah, saya ingat satu kali yang paling yang saya bilang, bahwa orang tuh banyak mati bukan karena semata-mata virusnya, tapi ketakutannya itu, the spirit of death itu mengerikan. Saya ingat waktu Glenn Fredly meninggal. Anak saya bilang, Pak, Glenn Fredly meninggal. Saya sebenarnya ya oke, dia penyanyi gitu loh. Tapi bukan, karena pada waktu itu anak saya itu punya keyboard, itu keyboard yang dari Glenn Fredly. Jadi dia bilang, karena temannya ini adalah ponaan Glenn Fredly langsung. Jadi dia bilang, kamu mau nggak ini keyboard? Oh iya, saya mau. Dia beli gitu. Dan waktu anak saya itu begitu sedih, malam itu saya nggak bisa tidur. Saudara, bukan saya nggak bisa tidur karena saya takut nggak bangun besoknya. Jadi termasuk sekalipun pendeta, saya ingat ya, saudara mungkin tahu apa Mavela, Captain Mavela itu teman saya. Selagi sama-sama itu kita, dia malah lebih lama mungkin proses kesembuhan. Gitu. Jadi ini beberapa teman-teman goes viral, tapi saya menahan itu karena di tempat saya tinggal di apartemen itu tidak kondusif, orang begitu ketakutan, ada yang mau diusir lah segala macam. Jadi apa ya, kayak stigma gitu loh, kalau orang kena COVID itu rasanya kamu mesti dikucilkan, rasanya yang saya ngerti itu yang namanya kalau di Alkitab orang kena kusta gitu ya, dikucilkan gitu habis-habisan. Jadi seperti itu. Dan saya bersyukur bahwa satu, kita belajar firman. Jadi saya akhirnya memutuskan setiap malam saya tidur dengan audio Bible. Sebelumnya saya tidur dengan worship, tapi kemudian saya bilang akan lebih baik kalau firman, benar-benar firman itu sendiri yang berbicara kepada roh saya, sekalipun saya sendiri. Ya saudara, nah itulah kemudian Tuhan mengatakan, Tuhan, ngapain begini ya? Semuanya terkurung, pelayanan habis, secara finansial semuanya. Tapi saya mau mengatakan kepada sebuah saudara bahwa Tuhan sanggup dan berbicara di depan kita dan berjalan di depan kita untuk mencukupkan semua keperluan. Saya nggak tahu bagaimana istri saya tiba-tiba dalam satu bisnis suplemen di New Skin, dia bisa make money sebulan itu lebih banyak daripada apa yang saya dapat sebulan berpelayanan. Dia cuma duduk di tempat tidur di kamarnya aja karena dia juga nggak bisa menggunakan. Saya mau mengatakan bahwa bukan uang yang menyelamatkan, tetapi urapan dan hikmat dari Tuhan. Itu yang kita perlu minta. Supaya itu yang membuka pintu berkat mengalir kepada kita. Dan saya mulai pelayanan video itu setelah saya dinyatakan sembuh. Kemudian saya ngomong sama teman saya dokter bilang, Pak, udah kasih testimoni sedikit. Saya bilang, saya nggak mau kasih testimoni. Udah, apa yang Bapak dapat? Oh, saya bilang, saya dapat ini dari Tuhan selama COVID. Nah, kemudian saya mulai tayangkan di video dan kemudian ya berjalan sampai sekarang sebagai bagian dari menjadi berfaedah kepada orang di dalam krisis. Jadi krisis itu saya artikan Christ is. Ya kan, krisis kan? Christ is. Temukan Kristus di dalam krisis Anda, maka engkau pasti akan menjadi berkat. Christ is. Karena saya menemukan gereja, orang percaya, kegerakan-kegerakan Kristen hanya bisa tumbuh dan berkembang dengan pesat justru di tengah-tengah krisis. Justru di tengah krisis.
Coba perhatikan. Firman yang paling terkenal dari perjanjian baru salah satunya adalah Ibrani 11. Betul? The Hall of Faith. Coba lihat itu. Apa konteks pasal itu? Sederhana. Orang Kristen yang sedang berjuang melawan krisis dan melewati krisis yang paling berat dalam hidup mereka. Penghiburannya apa? Iman. Lihat, ternyata semua bapak-bapakmu, pendahulu-pendahulumu mengalami hal yang sama. Supaya kita enggak jadi pity party gitu ya. Enggak mengasihani diri sendiri gitu. Lihat bahwa ada yang lebih besar. Ada kesempatan besar terjadi ketika kita sedang melewati krisis. Jadi begitu kira-kira kesaksian saya sebenarnya jarang sekali mau video ini karena buat saya bahwa unless saya bisa menemukan fondasi yang kokoh dengan firman Allah, maka kesaksian itu hanya sekedar sebuah cerita. Tapi kalau itu memberi fondasi firman, mengerti kemana kita akan pergi, maka kemudian ini akan menjadi pembelajaran kita. Begitu, Bu Ida. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak untuk sharing dan kekuatan firman-Nya. Ya, boleh Pak Marti pilih lagu yang bejanamu sebelum masuk dalam doa. Ya, silakan Pak Martin. Rapnya aja ya, mengiringmu seumur hidupku. Nanti langsung saya masuk dalam doa. Oke. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencanamu untuk Haleluya. Bapak, kami bersyukur siang hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar tentang firman-Mu. Kami boleh mendengar juga kesaksian dari hamba-Mu Bapak Markus. Bapak, terima kasih, memang segala sesuatu akan berlalu Tuhan. Dan terima kasih kami boleh belajar untuk kami berpikir kepada kehidupan kekal kami. Karena apapun yang kami nikmati saat ini Tuhan adalah bersifat sementara. Bapak, terima kasih untuk hikmat firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa segala sesuatu yang kami pikirkan hendaklah itu berpadangan kepada kehidupan kekekalan kami, yaitu kebenaran dari firman. Terima kasih Bapa untuk rema dari firman Tuhan siang hari ini, untuk mengajarkan kami Tuhan untuk selalu melihat dan memandang hanya kepada Tuhan di dalam segala apapun, dan memandang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, apapun itu Tuhan, itu akan berlalu.
Tetapi satu hal yang tidak akan berlalu, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Engkau. Bapa, terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan yang boleh memberitakan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk hamba-Mu yang sudah share mengenai tentang bagaimana pengalaman hamba-Mu Tuhan. Dan dari semuanya itu Bapa, hamba-Mu ini boleh belajar tentang lebih dan lebih lagi akan Engkau. Terima kasih, di dalam setiap apapun yang terjadi ada sesuatu yang Tuhan inginkan bagi kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Markus Tuhan dalam pelayanannya. Berkati juga Tuhan keluarganya. Berkati keluarga besarnya. Dan kami percaya semakin banyak jiwa yang Tuhan tambahkan bagi atas pelayanan yang dia kerjakan. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan melalui pelayanan. Bapak, terima kasih juga untuk pelayanan hamba-Mu Bapak Martin sebagai pemusik dan worship leader Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati keluarga besarnya, berkati pekerjaannya. Apapun yang dia lakukan Tuhan membuat berhasil. Dan kami juga Bapa terima kasih untuk jemaat-Mu yang boleh hadir siang ini Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kami, mampukan kami untuk memanage waktu kami, untuk boleh melihat, untuk memperhatikan kehidupan kekal kami Tuhan, tidak terlena dan tersibuk dengan aktivitas kami sehari-hari ya Bapa. Mampukan kami untuk terus Bapa, terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang akan kami lakukan dan kerjakan Tuhan, tolong kami, bantu kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, siang hari ini juga kami terus membawa Bapak Presiden kami Tuhan, dan Bapak Wakil Presiden kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu dan seluruh jajaran pemerintahan pusat sampai ke daerah, para menteri Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam surga, roh takut akan Tuhan terus ada pada mereka. Hikmat marifat surgawi memenuhi mereka Tuhan. Di dalam mengelola, di dalam melakukan apapun Tuhan. Planning atau perencanaan apapun Tuhan untuk pembangunan bangsa kami. Kami percaya Tuhan Indonesia diberkati. Kami percaya Tuhan Indonesia terus mengalami kemajuan. Apapun dari segi perekonomian maupun yang apapun itu Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan berlimpah-limpah atas bangsa kami. Diberkati tanah, diberkati laut, diberkati udara, diberkati sumber daya alam bangsa kami. Dan kami boleh melihat Tuhan di tengah badai yang terjadi Bapa. Secara khusus Tuhan, banyak sekali mujizat yang Tuhan nyatakan, terutama di NTT Tuhan saat ini. Mungkin juga Bapa, ketika kami mengalami pergumulan badai terjadi dalam kehidupan, ternyata Tuhan di balik semua itu ada satu pelangi yang Tuhan janjikan ya Bapa, dan kami mau bersyukur untuk mujizat-Mu nyata di NTT Tuhan. Sehabis mereka diterpa badai Tuhan, ada satu karya Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah kami pikirkan. Itulah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap apapun Tuhan yang Tuhan izinkan dalam pergumulan bangsa kami, di balik semuanya itu Tuhan ada karya-Mu yang indah. Dan kami berdoa Bapa, taruh hati Tuhan di hati para anak-anak Tuhan untuk senantiasa terus Bapa berdoa bagi bangsa ini, terus Bapa memberikan yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Dan kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam hati-Mu Tuhan. Indonesia ada dalam pikiran-Mu Bapa. Indonesia ada dalam hati-Mu Tuhan. Apapun kami percaya Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagi bangsa. Terjadilah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya juga untuk radikalisme Tuhan, kriminalisme Tuhan, yang saat ini sedang bergejolak Bapa. Kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk aparatur negara yang akan menangani Densus 88 maupun para
TNI Polri Tuhan yang bekerja sama dalam menuntaskan semuanya ini Tuhan. Kami percaya Bapa di dalam surga, kesatuan negara ini kami tetap kuat kokoh di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap apapun yang akan menghancurkan bangsa ini, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berkuasa Tuhan, Tuhan yang melindungi bangsa ini Tuhan. Dari segala kriminalitas, dari segala apapun yang akan menghancurkan kesatuan bangsa kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga menyerahkan Tuhan, selanjutnya kami akan melangsungkan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan urapan berkat-Mu terus mengalir atas kami dan apapun yang kami kerjakan, semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami untuk ibadah online di Jumat mendatang dengan sukacita yang baru dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan hambanya untuk doa berkat. Marilah saudara-saudara sekalian, kita kembali kerja dan juga dimanapun engkau berada, penyertaan Tuhan akan ada bersama dengan engkau, dan terimalah pernyataan berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan yang akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tangannya ada di atas kepalamu dan menjaminkan kemenangan dalam hidupmu. Tuhan menghadapkan wajahnya dan menjawab setiap doa permohonan yang kau naikkan seturut dengan iman dan permohonan menurut firman Tuhan, dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kebenaran, sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai engkau dari sekarang sampai Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya dan menjemput kita di awan kemuliaan dan membawa kita masuk ke dalam kerajaan damai-Nya dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan Tuhan juga menjauhkan setiap anak-anak-Mu Tuhan dari gelombang ketiga dari COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya teman-teman, Amin. kalau Tuhan mau memberkati, selamat bersekutu kembali, selamat aktivitas. Salam buat semua keluarga. Tuhan berkati, Pak Markus. Tuhan berkati Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Martin, terima kasih Bu Ida, terima kasih William Terima kasih. sama-sama pelayanannya. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Petrus, Ya, Terima kasih semuanya. sama Bu Pak. Erlina. Terima kasih. Terima kasih Pak Markus. Terima kasih Bu Erlina. Ya Pak. Ya. Terima kasih Maya. Ya, makasih Lina udah join. Yuk.